Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yazid Cyril Wafa. Saya dari kelas DSM atau Desain Sistem Mikroprosesor kelas B dengan NIM 210606124140175. Di sini saya akan menjelaskan sistem CPU sederhana, yaitu CPU 8 bit. Nah, rangkaian dari CPU 8 bit ini tersedia beberapa komponen. Sebelumnya, CPU 8 bit itu apa sih? CPU 8 bit itu bisa dikatakan sebuah sistem CPU sederhana yang bisa atau mampu memproses data dengan maksimal ukuran datanya kapasitasnya 8 bit. Nah, di dalam sistem CPU ini terdapat beberapa komponen arsitekturnya. Salah satunya di sini ada RAM atau Random Access Memory. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apa itu pengertiannya dan bagaimana sistem kerjanya. Kemudian ada CON atau CU, itu Control Unit. Kemudian ada IR atau Instruction Register. Kemudian ada ALU atau ini ALU, atau bisa di sebut juga Arithmetic Logic Unit. Terus ada GPR atau General Purpose Register, kemudian ada CLK di sini atau clock. Nah, kemudian saya akan menjelaskan satu persatu bagian komponen-komponennya, fungsinya, dan alurnya untuk pemrosesan data itu seperti apa sih. Nah, kita lanjut. Yang pertama ada RAM. Di sini RAM atau Random Access Memory itu tempat penyimpanan sementara. Jadi memori itu ada dua, yaitu bisa dibilang memori yang menyimpan sementara sama memori yang menyimpan permanen. Nah, RAM ini Random Access Memory itu untuk menyimpan yang sementara atau sifatnya bisa dibilang volatil. Yang satunya lagi ada ROM atau Read Only Memory, itu untuk menyimpan data yang permanen, biasanya kayak penyimpanan disk atau hard disk SSD itu masuknya ke ROM ini. Nah, kalau RAM ini tuh yang sementara. Nah, di sini tuh datanya disimpan sementara atau sifatnya volatil. Kalau ROM tadi sifatnya non volatil. Nah, di RAM ini tuh selain menyimpan data juga sebagai menyimpan instruksi datanya. Terus kemudian ini tuh RAM-nya ini akses cepat ke controller ininya, ke control unitnya. Nah, dari RAM ini masuk ke controller unit, masuk ke IR dulu. Jadi alurnya masuk ke IR. IR itu Instruction Register atau tempat untuk menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Jadi di dalam Instruction Register ini kita masuk ke sini. Nah, ini ada instruksi-instruksi yang bisa dijalankan. Ini diambil dari RAM, datanya diambil dari RAM kemudian diproses di IR. Nah, ini instruksi-instruksi yang bisa dijalankan bisa diakses di sini. Ini ada AND, ada OR dan lain-lainnya. Nah, kembali masuk ke CPU 8 bitnya. Nah, setelah data diproses di IR atau Instruction Register, kemudian data masuk ke CU atau ini contoh kita biasa menyebutnya CU ya, atau Controller Unit. Nah, di dalam CU ini tuh sebagai controller utama di sistem ini, sistem CPU 8 bitnya. Ini di sini terdapat banyak banget seperti IR, EI, use RAM yang digunakan, terus IE, IALU, WR untuk membaca write, untuk menulis write, kemudian ada LA, LB, LU dan lain sebagainya. Di sini banyak banget penggunaannya dan sebagai controller utamanya. Kemudian setelah diproses di controller unit, masuk ke GPR dan ALU. Nah, pertama ke GPR nih. GPR tuh bisa disebut tempat penyimpanan sementara juga, tapi yang sedang diproses. Jadi sebentar. Nah, kalau misal tadi RAM itu untuk menyimpan sementara prosesnya, nah ini GPR tuh tempat menyimpan sementara dengan akses cepat ke CU dan ALU. Jadi bisa dibilang GPR ini untuk mengurangi mengurangi
berat dari kerja si RAM tadi. Jadi akses cepatnya bisa dipakai di GPR dengan sistem yang sedang berjalan sekarang. Misal kita perlu instruksi-instruksi cepat yang bisa masuk ke CU dan ALU, ini pakainya yang di GPR. Nah, di dalam GPR ini banyak input-input sama output-output yang bisa dijalankan. Nah, kemudian ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Itu fungsinya apa sih? ALU tuh fungsinya sebagai pusat operasi. Misal melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, pokoknya instruksi aritmatika tuh di sini semua. Nah, selain instruksi aritmatika, di sini juga bisa mengoperasikan instruksi-instruksi logika kayak AND, OR, XOR, XNOR dan lain-lainnya tuh juga ada di ALU ini atau ALU, Arithmetic Logic Unit. Nah, datanya masuk ke sini nanti diproses di ALU seperti itu. Kembali lagi ke sistemnya, sistem utama. Setelah masuk ke ALU, ini ALU sama GPR tuh saling mengirim dan menerima data. Jadi dari GPR nanti dikirimkan ke ALU. Ini ada suatu proses loh, silahkan dijumlahkan, dikurangkan tuh. Nanti prosesnya di ALU. Setelah ALU menjumlahkan, mengurangkan, nanti dibalikan ke GPR dan ke CU tadi, ke kontrol unitnya untuk diproses. Nah, di CU ini tuh semuanya proses utamanya tuh di CU. Kayak misal untuk mengambil keputusan, misal untuk kapan menyimpan data, terus misal kapan menyimpan hasil, kapan harus mengambil data, terus kapan waktunya menghitung, kapan waktunya mengurangi. Untuk instruksi yang ada di ALU itu tempatnya ada di controller unit ini. Nah, setelah semuanya ini ada di di RAM, CU, IR, ALU, GPR, terus ada clock ini. Clock itu fungsinya sebagai timing atau pengatur waktu. Jadi setiap controller, setiap CPU itu pasti ada sesuatu yang mengatur timing sistemnya. Nah, di sini tuh menggunakan CLK di sini untuk mengatur sistem dari seluruh rangkaian dari CPU sederhana 8 bit ini. Terus clock juga bisa mengatur atau mensinkronkan seluruh komponen yang bekerja. Jadi semua yang bekerja tuh dipengaruhi oleh clock ini juga. Juga mengatur kecepatan CPU juga bisa, mengatur speed akses dari CPU berdasarkan clock ini juga bisa. Seperti itu. Nah, ini di dalam rangkaiannya clock ada multiplexer clock dan lain-lain. Nah, berbicara soal CPU, sistem kerja CPU, pasti urutannya tuh sistem kerjanya tuh harus berdasarkan fetch, decode, dan execute. Nah, setelah mempelajari semuanya, mulai dari RAM, terus ada IR, ini bagian dalam IR-nya, kemudian kontrol unitnya, ini bagian kontrol unitnya tadi sudah dijelaskan, kemudian ke GPR, masuk ke GPR, ini di dalam GPR-nya, kemudian ALU juga di dalam sistem ALU-nya. Setelah mengetahui semua komponen yang ada di sini, setelah mengetahui arsitekturnya, pastinya kita harus mengetahui sistem kerjanya berdasarkan fetch, decode, dan execute. Nah, di sini yang utama pengerjaan pertama, sistem pertama yang dijalankan dari CPU ini pastinya fetch. Fetch itu pengambilan instruksi. Pengambilan instruksi itu dimulai dari awalnya dari RAM. RAM itu dapat sinyal dari PC RAM ini masuk ke RAM. Kemudian dari RAM tuh masuk ke IR. Kayak misal datanya ini. Kemudian ke instruction register untuk diolah sementara datanya, kemudian masuk ke CON atau CU, controller unit. Nah, di sini MAR juga terpengaruh di fetch ini, pengambilan data awal, pengambilan instruksi. Setelah instruksi diambil, kemudian ke decode. Nah, kan tadi udah masuk nih dari register, kemudian ke
IR dan MAR. Kemudian masuk ke CU control unit. Setelah tadi di fetch, kemudian kita masuk ke sistem decode. Nah, decode tuh dilakukan di controller unit ini. Decode tuh apa sih? Decode tuh seperti menerjemahkan instruksi, mengolah programnya tadi. Udah ada inputan, terus inputannya suruh apa? Nah, pengerjaannya tuh di di CU ini. Kayak misal ini kita mau menghitung, kita mau mengurangi, kita mau menyimpan. Nah, semua tuh diatur di con ini. Misal kita tolong sekarang kita dapat data sekian tambah sekian, sekarang dihitung. Nah, yang merintahkan tuh con ini untuk dilanjutkan ke GPR dan ke ALU untuk melakukan perhitungan tadi yang diperintahkan sama con ini. Nah, bagian GPR sama ALU ini kan tadi udah dapat perintah dari CU atau con ini controller unit. Nah, di GPR sama ALU tuh melakukan execute atau penindaklanjutan dari yang diperintahkan controller berdasarkan input dari fetch tadi. Misal tadi kan disuruh menjumlahkan ini dengan ini. Nah, yang mengatur penjumlahannya tuh GPR sama ALU ini. GPR untuk menyimpan data sementaranya biar bisa diakses cepat sama CU. Kemudian GPR dilanjutkan ke ALU untuk melakukan perhitungan yang diminta sama con tadi. Setelah datanya diminta, nanti dikembalikan ke GPR. Oh, ini loh hasil datanya. Nah, setelah dapat hasil datanya, dimasukkan kembali ke controller sebagai feedback kalau bahwasanya perhitungannya atau instruksi yang diberikan controller tuh udah terselesaikan, udah valid, seperti itu. Nah, sistem ini tuh terpengaruh sama clocknya ini juga, kecepatannya, sinkronisasinya, dan semuanya tuh terpengaruh di con ini, di clock ini juga, seperti itu. Jadi itulah sistem cara kerja, kemudian definisi dari setiap komponen arsitektur yang ada di controller atau di CPU 8 bit ini. Nah, seperti itu. Bisa dikatakan CPU 8 bit ini cukup sederhana. Di sini kan ada sistem utamanya nih, CPU 8 unit. Kita bisa mengakses juga di GPR-nya di sini. Jadi misal kita masuk ke sini, GPR, klik kanan, view GPR. Nah, kita masuk ke sini. Ini bagian dalam dari GPR-nya. Seperti ini, terdapat input dari sistemnya, kemudian kita kasih ke ALU, kemudian komunikasinya menggunakan bus juga. Nah, ini outputnya setelah didapat dari controller, masuk sebagai input, masuk ke GPR, kemudian bisa dikirimkan ke ALU maupun dibalikan kembali lagi ke ALU. Nah, kemudian misal kita masuk ke IR atau instruction register. Nah, ini kita bisa masuk langsung dari sini. Misal di sini kita masuk ke IR langsung bisa. Nah, IR ini untuk melakukan penyimpanan instruksi yang sedang dijalankan. Ini juga datanya diambil dari RAM. Jadi dari RAM terdapat data masuk ke IR kirimkan ke CU control unit. Ini loh datanya. Data ini mau diapakan? Nah, setelah data diketahui mau diapakan, masuk ke con. Klik kanan view con atau bisa langsung ke ini con. Nah, ini sebagai pusat pengontrolan utama, sebagai otaknya. Instruksinya mau apa, harus diapakan, mau menyimpan atau mau bagaimana, itu di controller unit ini. Kemudian MAR lagi, ini ada MAR juga, di dalamnya bisa kita lihat sistemnya MAR itu seperti ini. Kemudian sistem ini semuanya berjalan secara sinkron by clock ini tadi, seperti itu. Jadi cukup sekian penjelasan dari sistem CPU 8 bit. Tadi itu ringkasannya, bahwasanya CPU 8 bit itu sistem operasi yang bisa memproses data dengan maksimal kapasitas 8 bit, seperti itu. Tadi definisi udah, terus sistem kerja udah, karakteristik dari komponennya sudah. Jadi cukup lengkap yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.